Halo, dalam video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai evidence-based practice. What, why, and how. Sebelumnya mari kita ulas sedikit sejarah dari evidence-based practice ini. Evidence-based practice merupakan konsep yang berkembang bermula dari evidence-based in medicine, yang kemudian sekarang lebih dikenal dengan evidence-based in healthcare. Khususnya untuk di bidang kedokteran gigi, juga ini bukan lagi menjadi sesuatu yang baru. Apabila kita lacak dari sejarahnya, ternyata ini dikembangkan di tahun 80-an di Universitas McMaster, Ontario, Kanada. Apa definisi dari evidence-based practice? Definisinya adalah merupakan integrasi dari the best available research evidence, atau kita bisa artikan sebagai rujukan atau referensi ilmiah yang terbaik dan tersedia, yang dikombinasikan dengan clinical expertise atau kepakaran klinis, ditujukan untuk patient values atau kebaikan pasien yang dikaitkan dengan angka-angka morbiditas, mortalitas, perbaikan gejala klinis, dan penurunan biaya, serta juga peningkatan kualitas hidup. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya untuk bisa mengklaim kita telah menerapkan evidence-based practice, memang harus terdiri dari 3 komponen tersebut. Berikutnya, mengapa kita perlu melakukan evidence-based practice? Di saat jumlah database referensi atau rujukan ilmiah yang dalam jumlah luar biasa, dan juga dikaitkan dengan permasalahan antara subjektivitas dan objektivitas, baik untuk peneliti, pembaca, dan juga untuk praktisi, di sini kita bisa lihat bahwasannya evidence-based practice dijadikan menjadi pilihan utama atau protokol atau metode sistematis untuk kemudian mendapatkan pilihan terbaik dalam perawatan pasien. Oleh karena itu, evidence-based practice menjadi salah satu pilihan terbaik untuk kemudian memberikan pelayanan prima kepada pasien. Selain itu juga khususnya di bidang kedokteran gigi, di sini kita bisa lihat bahwasannya evidence-based practice merupakan salah satu kompetensi yang dituntut dikuasai oleh para mahasiswa kedokteran gigi. Kelak ketika mereka akan menjadi lulusan sebagai praktisi, diharapkan selalu menggunakan pendekatan evidence-based dentistry dalam pengelolaan kesehatan gigi mulut. Berikutnya, bagaimana cara melakukan atau mengimplementasikan dari evidence-based practice itu sendiri? Di sini langkah yang pertama adalah susun pertanyaan penelitian klinis. Kemudian langkah kedua, cari referensi atau rujukan ilmiah berdasarkan kata kunci dari pertanyaan klinis yang telah disusun sebelumnya. Bisa menggunakan akses terhadap database-database ilmiah. Di sini sangat tidak disarankan untuk menggunakan mesin pencarian seperti google.com. Sebaiknya yang digunakan adalah mesin-mesin pencarian seperti database PubMed, ScienceDirect, Cochrane, dan lainnya. Langkah ketiga, lakukan appraisal atau melakukan sintesis berdasarkan analisis kritis dari rujukan atau referensi ilmiah yang telah ditemukan. Yang keempat, aplikasikan sintesis yang telah diperoleh yang dikombinasikan dengan kepakaran klinis yang kemudian hal ini dapat kemudian didiskusikan atau dibicarakan dengan kebutuhan atau indikasi, kontraindikasi yang ada dalam kasus setiap pasien. Untuk yang kelima, tahap terakhir yaitu lakukan selalu evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dari proses implementasi evidence-based practice ini sendiri. Di sini kita bisa lihat pada poin nomor 2, yaitu find the best evidence. Bagaimana caranya kita menemukan find the best evidence? Secara sederhana, apabila kita menggunakan database, ketika kita mendapatkan hasil pencarian sejumlah referensi atau rujukan ilmiah, kita dapat lakukan filter sesuai dengan kategori study design. Apabila kita lakukan filter, sebagai contoh, di sini kita lakukan filter hasil pencarian yang merupakan meta-analysis atau systematic review. Jika diperoleh hasil pencarian dengan kategori meta-analysis atau systematic review, kita sudah dapat mengambil kesimpulan secara sementara bahwasannya untuk pertanyaan penelitian yang kita miliki, ini sudah memiliki suatu referensi atau rujukan ilmiah yang diduga dapat dikategorikan sebagai yang terbaik karena berada di puncak piramida. Sedangkan untuk jenis-jenis study design yang lainnya yang berada di bawahnya, ini merupakan pilihan apabila kita tidak menemukan referensi atau rujukan ilmiah yang berada di puncak piramida, maka kita bisa
mulai kemudian melihat referensi atau rujukan ilmiah yang berada di bawahnya. Di sini kita bisa melihat adanya narrative review, expert opinion, atau non-evidence-based guideline. Ini merupakan kategori rujukan atau referensi ilmiah yang paling rendah. Untuk bahan bacaan selanjutnya, saya sarankan untuk membaca buku-buku seperti A Beginner Guide to Evidence-Based Practice, kemudian How to Read a Paper, bagaimana cara membaca jurnal. Di sini juga ada khusus buku untuk di bidang kedokteran gigi dengan judul How to Use Evidence-Based Dental Practice to Improve Your Clinical Decision Making. Selain itu juga di sini ada jurnal Evidence-Based in Dentistry. Juga saya menyarankan untuk melihat website. Salah satunya adalah website yang dimiliki oleh ADA. Di sini alamatnya ebd.ada.org. Dan dalam website ini akan ditemukan beberapa list referensi-referensi bahan bacaan untuk mendalami mengenai evidence-based practice in dentistry. Itu mungkin pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.